Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Bu. Sehat ya Ibu? Sehat. Sehat, puji Tuhan, sehat-sehat kita ya Bu. Agak sibuk Ibu? Tidak Bu. Tidak. Kita diskusi sebentar, bincang-bincang. Oke Bu. Besok kan saya mau mengadakan supervisi ke kelas Ibu, pembelajarannya Ibu. Kira-kira Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk persiapan ke sana. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang besok akan dilakukan? Ya, yang saya persiapkan Bu tentunya kesehatan, kemudian media pembelajaran, RPP dan LKS siswa. Oke, mantap Bu. Persiapannya sudah matang ya. Media juga sudah disiapkan ya Bu? Sudah. RPP juga sudah. Nah, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran besok yang mau kita adakan untuk supervisinya? Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan besok Bu yaitu mengenai zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Bu, di tema berapa itu? Di tema 9. Tema 9. Oke. Zat tunggal dan zat campuran. Ini pembelajarannya pertama sekali diberikan kepada kelas 5 atau ini sudah mengulang? Pertama kalinya Bu. Pertama kalinya. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan besok untuk memperkenalkan pembelajaran zat tunggal dengan zat campuran sehingga murid lebih mudah untuk memahami dan mengetahui? Ya, adapun yang saya lakukan yaitu menggunakan media Bu dan mempraktekkannya langsung di kelas. Mempraktekkannya langsung di kelas. Berarti ada bahan-bahan yang mau dibawa gitu ya Bu? Iya Bu. Kira-kira bahan-bahan apa itu Bu? Bahannya Bu kan zat tunggal dan campuran itu nanti saya bawa seperti gula, garam, kopi. Nah, sedangkan kemudian nanti saya buat siswa itu menjadi beberapa kelompok. Ya. Kemudian mereka akan langsung mengamati yang mana yang termasuk zat tunggal dan mana yang termasuk zat campuran. Oke, mantap, luar biasa. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok itu apa ya Bu? Adapun tujuannya yaitu siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Oke, jadi setelah pembelajaran selesai tentunya semua murid pasti mengetahui yang mana zat tunggal kira-kira ya Bu? Ya. Oke, semoga lancar pembelajaran besok yang akan kita supervisi. Ibu tetap semangat, berjuang selalu. Semoga Ibu sehat, semoga Ibu selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Begitu ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok ya Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Ayo Aldi maju ke depan. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
belajar Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah kami kepintaran, buka pintu hati kami, dan berikan kami kesehatan. Dan juga kedua orang kami Tuhan, guru berkata, berikan kami umur dan murah rezeki. Dan juga guru kami Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan kami umur dan murah rezeki. Hapuskan dosa kami dan supaya tidak terhalang untuk yang hendak kau berikan kepada kami satu-satu. Bisa sengaja, tidak sengaja, hapuskan itu Tuhan. Dan anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Beri tepuk tangan kepada Aldi. Apakah pada pagi hari ini ada yang absen? Ada, Bu. Ada semua ya? Ada, Bu. Oke. Baiklah, anak-anak, apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih mengingat? Yoben? Ya, apa Yoben? Panas dapat berpindah dengan 3 cara, Ya. yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Ya, beri tepuk tangan buat Yobe. Ya, ada yang masih mengingat apa itu panas atau kalor? Panas adalah energi yang dapat berpindah dengan satu benda ke benda lainnya. Iya, beri tepuk tangan buat Aldi. Ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai panas dan perpindahannya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Coba dibaca nak, zat tunggal dan zat campuran. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termaksud zat tunggal dan zat campuran atau homogen dan heterogen dengan tepat. Ya. Nah, kemudian apakah anak-anak pernah mendengar apa itu zat tunggal? Belum, Bu. Belum? Belum. Ya. Jadi, zat tunggal ini adalah zat yang terdiri dari satu jenis atau satu macam zat. Coba dibaca. Zat tunggal adalah zat yang terdiri Dari satu jenis atau satu macam zat. Namanya juga tunggal, berarti dia hanya terdiri dari satu. Iya. Nah, contohnya dapat kita lihat dari media ini. Nah, yang mana yang termaksud zat tunggal? Nah, ada yang tahu? Ada? Nah, contohnya adalah seperti gula, garam, beras, pasir. Kenapa ini dikatakan zat tunggal? Karena dia hanya terdiri satu jenis saja, belum ada campuran. Ya, sudah paham? Ya. Sedangkan zat campuran ini adalah zat yang terdiri dari 2 jenis bahan material. Nah, kalau ini tadi tunggal, sedangkan ini adalah campuran, berarti sudah terjadi campuran. Ya, nah, dari gambar ini ada yang tahu yang mana yang termaksud zat campuran? Emas dan bakaran. Salah. Yang termaksud ke zat campuran adalah teh manis dan kopi. Nah, kenapa ini dikatakan zat campuran? Karena sudah terjadi campuran. Contoh dari teh manis ini apa aja yang termasuk ke dalam teh manis ini? Gula. Ada air. Nah, apa lagi? Dan bubuk. Iya, bubuk teh. Sehingga ini dikatakan zat campuran. Ya, Ibu lihat kurang semangat di kelas ini. Coba kita ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak supaya berdiri di samping kursinya masing-masing. Oke, ice breakingnya tangan diputar-putar ya nak. 1, 2, 3 ya.
paham mengenai zat tunggal dan zat campuran, maka ibu akan membagi kalian menjadi bentuk kelompok. Kelompoknya seperti biasa. Kepada ketua kelompoknya supaya mengambil material yang telah ibu siapkan. Kemudian ini ada kertas di mana kalian nanti akan menulis hasil pengamatan kalian yang telah kalian lakukan. Oke? Langkah pertama yang kalian lakukan yaitu menuangkan air ke dalam gula, garam, dan juga kopi. Ya. Coba lihat. Apa yang terjadi, nak? Larut secara sempurna. Larut secara sempurna. Kalau larut secara sempurna ini tidak ada loh. Ini masih ada kan? Berarti ini apa? Tidak. Iya. Berarti kopi dengan air tidak larut secara sempurna. Iya. Nah, bagaimana dengan kelompok ini? Ini garam dengan air. Bagaimana hasilnya? Larut secara sempurna. Ya, larut secara sempurna. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok mawar? Sudah selesai? Kelompok melati? Sudah. Ya, baiklah, karena sudah selesai kelompok mawar supaya mempresentasikan hasil prakteknya. Hai semua. Hai. Aku akan mengatakan hasil praktek kami dari kelompok mawar. Air dan gula akan larut secara sempurna. Kalau garam juga larut secara sempurna. Ya, bagaimana dengan kelompok melati? Apakah hasil dari praktek dari kawan kalian sudah mantap atau sudah bagus? Sudah, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok mawar. Ya, kemudian kelompok melati apakah sudah bisa mempresentasikan hasil prakteknya? Sudah, Bu. Ya, maju ke depan. Hai semua. Hai. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Air dicampur dengan kopi, dia tidak larut secara sempurna. Begitu juga dengan pasir, dicampur dengan air tidak larut secara sempurna. Ya, bagaimana dengan kelompok melati? Apakah hasil pengamatan mereka sudah bagus? Bagus. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok melati. Baiklah anak-anak, adapun kesimpulan dari pengamatan kalian tadi bahwa zat campuran ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu homogen. Homogen yaitu jenis zat campuran yang dapat larut secara sempurna. Nah, apa tadi yang larut secara sempurna? Gula dan garam. Ya,
homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat larut secara sempurna. Contohnya tadi apa? Pasir dan kopi. Ya, pasir dan kopi. Ya, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, PR kalian adalah jadi PR kalian di rumah yaitu coba dipraktekkan, coba dipinjam emas mama atau tante atau opungnya, coba diambil emasnya lalu dilarutkan ke dalam air. Apakah si emas ini larut secara sempurna atau tidak? Nah, sudah paham anak-anak? Sudah tahu. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia memimpin doa kita mau pulang? Yobel, ayo Bel. Rosalinda. Oke, udah mulai Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Indah. Sehat? Harus sehat dan semangat. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia kita berdiskusi di sini ya Bu. Ya. Yang merupakan tujuan pertemuan kita ini kelanjutan daripada observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan minggu yang lalu. Jadi kita di sini mengadakan observasi pasca pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, minggu yang lalu Ibu sudah melakukan pembelajarannya, materinya tentang zat tunggal dengan zat campuran Ibu. Jadi sudah bagus kalau menurut saya ya Bu, sudah bagus. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana pendapat Ibu setelah selesai menyajikan pembelajaran? Cukup puas. Puas ya? Kenapa puas? Karena saya bisa menjelaskan kepada siswa mengenai materi yang ingin saya sampaikan. Puas karena siswa juga antusias dan semangat untuk pembelajaran itu ya. Oke. Kemudian apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya Bu, saya telah berusaha melakukan sesuai dengan perencanaan. Sudah berusaha ya. Tapi menurut Ibu sudah sesuai nggak? Saya Sudah ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya bisa Ibu ceritakan hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Di dalam mana itu hal-hal yang memuaskan? hal-hal yang memuaskan menurut saya Bu, semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran itu Bu. Jadi menurut saya kalau siswa semangat maka pembelajaran itu menurut saya sukses. Iya ya. Bagus. Semangat memang kemarin itu siswa dalam pencampuran bahan itu ya, mereka itu berlomba dan semuanya ingin ikut berpartisipasi di dalamnya ya, luar biasa memang. Semoga pembelajaran ini ke depan juga semakin baik. Kemudian Bu, bagaimana menurut Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya Bu 85% proses tujuan pembelajaran tercapai. Menurut Ibu 85%, berarti ada 15 persen lagi untuk menjadi PR ya Pak, ya Bu ya. Oke, baik. Ada nggak yang merupakan kesulitan murid dalam pembelajaran menurut Ibu? Menurut saya Bu dalam pembelajaran ini murid tidak memiliki kesulitan. Yang memiliki kesulitan karena langsung mereka yang praktek langsung gitu ya. Terima kasih, mantap, luar biasa. Kemudian, adakah alternatif atau pilihan lain untuk mengatasi kesulitan jika ada kesulitan yang diharapkan? Tapi dengan kejadian yang kemarin tidak ada kesulitan, berarti kita tidak perlu untuk alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jadi
intinya harus tetap semangat gitu ya Bu. Dengan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan minggu yang lalu, marilah kita identifikasi dulu apa yang perlu ditingkatkan. Menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan? Menurut saya Bu, yang perlu saya tingkatkan strategi saya dalam Strategi ya. menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan itu lebih meningkatkan inovasi saya dalam memilih media apa yang ingin saya buat dalam agar siswa mudah mengerti dan mudah memahami dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Lebih inovasi dalam memilih media. Tapi kalau minggu kemarin itu media Ibu, kalau menurut saya ya sudah pas, sudah cocok karena kan benda tunggal, benda campuran. Ibu menyediakan air, menyediakan gelas, gula, garam, kopi, dan menyuruh murid untuk mengaduk langsung dan mempraktikkan langsung. Menurut saya ini sudah pas dan sesuai. Kemudian ada lagi gambar yang video ya, video pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu yang lalu, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki dan dibuat hal baru dalam pembelajaran berikutnya Ibu? Hal yang baru menurut saya media agar mereka tidak bosan. Medianya beragam gitu ya. Siswa lebih tertarik. Kesan dan pesan Ibu dalam observasi yang kita laksanakan yang lalu dengan hari ini kita mengadakan masa observasi. Ada yang Ibu sampaikan? Kesan saya Bu, kesan saya pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar apabila guru dapat menguasai kelas dan menguasai materi. Kemudian ada yang perlu Ibu sampaikan pesannya? Saran saya Bu, Sarannya saya harapkan agar supervisi. supervisi ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan, bukan supervisi yang menakutkan sehingga Iya. guru tidak Tidak takut dan khawatir. takut dan khawatir mengikuti supervisi. Berharap ke depan tidak hanya sampai di sini dan ada kelanjutan daripada program guru-guru penggerak biar tidak sama Ibu aja. Saya berharap sama semuanya, guru kelas 1 sampai guru kelas 5. Dan berharap Bu ke depan Ibu juga masuk seperti saya biar kita lebih bisa berkolaborasi dengan baik, dengan lebih matang dan lebih mantap, dan guru-guru yang lain juga. Jadi tetap semangat ya Bu, perjuangan kita masih panjang. Mari kita sama-sama berkarya, kemudian berjuang untuk SD kita ini, SD Kampung Melaka ini agar menjadi sekolah yang terfavorit. Kemudian kita guru-guru di sini adalah guru-guru yang bijaksana, kemudian menyenangkan bagi murid dan tetap menjaga kualitas. Terima kasih untuk pertemuannya Bu, tetap sehat untuk Ibu, semangat, sehat juga untuk saya, sehat untuk kita semua, dan sekolah kita ini menjadi sekolah yang terbaik. Sekian lagi Bu pasca observasi kita ini. Terima kasih. Pasca observasi untuk Ibu Rosalinda tadi ya. Terima kasih untuk Ibu Rosalinda apa yang sudah Ibu terima dari Ibu Emilia. Nah, ini memang Ibu pilih sendiri Rosalinda atau Ibu yang saya Kemarin itu kan mepet waktunya Pak, jadi saya tanya Ibu ini kebetulan bersedia ya, udah oke gitu. Ibu Rosa kelas 5 ya. Jadi memang harapan yang seperti yang dulu tadi ya, walaupun nanti udah lepas dulu, udah hilang izin ya Bu, saya berharap
kelas 1, 2, 3, 4 juga boleh lagi. Iya. Tantangan buat saya Pak, semoga mereka juga bersedia. Pasti bersedia. Bersedia. Amin. Karena supervisi yang sekarang kita masih berbasis coaching, bukan menakut-nakuti Iya. dari Bu Rosa tadi, yaitu sebagai mitra. Iya. Masih ingat itu prinsip-prinsip coaching itu saya mau lihat kemitraannya Bu ya. Satu kemitraan, dua proses kreatif, tiga apa ya? Memaksimalkan potensi. Iya. Iya, jadi sebagai mitra proses kreatif dan ini memang harus diterapkan dalam saat ketika mengcoach coaching seseorang supaya dia jangan jadi bulan-bulanan atau Iya. jadi merasa Takut. takut. Akhirnya dia tutup-tutupi jadinya. Ini dia nggak jujur dengan apa yang dilaksanakan itu nggak jujur. Nah, jadi ujung-ujungnya jadi hanya berbasis administrasi, generasi bagus tapi pelaksanaannya nggak bagus. Baru Ibu, ini yang perlu tadi refleksi tadi udah bagus, Ibu udah topik percakapannya oke tadi yang bisa. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu tadi ini memaksimalkan tadi media ini karena Ibu merasa masih belum puas dengan apa yang memang Bu, harus kita sebagai diri orang merasa puas dengan apa yang kita buat itu. Sebenarnya walaupun itu menurut kita lebih baik memang, tapi kalau secara normalnya jangan kita katakan sudah baik. Udah baik. Itu secara normal. Masih harus terus belajar Iya. ya Pak. Lalu yang kemudian ya lembar rencana pengembangan diri. Rencana pengembangan diri dari Purba itu apa kira-kira itu juga mungkin perlu disepakati bersama oleh Ibu Mandung dan Ibu Purba. Jadi yang menjelaskan yang disebutkan ke saya. Ini bukti fisiknya saya serahkan sama pada saat Broka 5 gitu ya. Hari Sabtu depan. Ya boleh. Ya, di situ aja lah supaya bisa lebih menjadi apa lagi. Dan jangan lupa tentang tiap. Terima kasih Bu Purba, sehat selalu. Kita lanjut karena kita masih ada satu pertemuan lagi di pendampingan guru ke-6. Jadi rencana tindak lanjut yang harus kita apa yang kita persiapkan di PI ke-6 mungkin sekarang juga bisa kita buka supaya lebih mantap. Tapi untuk inilah Bu, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa hal yang Ibu menurut Ibu yang Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah kita praktekkan, sudah dipraktekkan? Yang paling saya kuasai Pak ya, semua pembelajaran itu harus berpusat pada murid, melibatkan murid gitu Pak. Jadi ya kalau yang selama ini guru hanya sebagai si penceramah, dengan saya mengikuti program guru pembelajaran ini, guru penggerak ini, sedikit demi sedikit berubah bahwa murid yang diberdayakan. Itu yang paling saya. Jadi nggak monoton guru itu sebagai penceramah, pemberi materi, dan si murid hanya pendengar sejati. Tapi ke depan dan mulai dari sekarang kita harus ubah itu, mindset itu. Murid yang kita langsung terjun tangan, kemudian si guru hanya memantau dan membimbing, memfasilitasi. Terima kasih Bu ya. Ini materi-materi yang Ibu paling ini kan bagaimana perubahan perubahan dari dulu zaman dahulu Pak. iya, mindsetnya ya. Iya. Bukan hanya Ibu sendiri, Iya. semua Semua. guru yang ada di SD Kampung Kelapa ini bagaimana ya. Semua. Yang jelas pas
berpihak, semuanya berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, keputusan, program dan lain sebagainya, memang ya harus. Iya. Terus materi apa yang Ibu masih rasakan masih membingungkan? Di dalam pembuatan pertanyaannya itu gitu. Karena antara buat pertanyaan, ambil kesimpulan, saya pikir itu aja diputar-putar balik kan gitu. Jadi itu agak-agak membuat bingung saya, Pak. Dan mungkin bukan saya aja, mungkin rekan yang lain juga masih banyak seperti saya. Karena kemarin berdiskusi di LMS pun gitu. Yang paling apanya di materi bakza itu. Iya, karena ada pula kaitan itu dengan pengambilan keputusan. Ya. Lalu apa gali namanya? mimpi, jawab pertanyaan. Itu yang namanya apa? Mewujudkan visi misi Iya, sekolah. prakarsa Juga, perubahan, ya. Pak. Jadi dia memang harus ke sana. Iya, Oh itu iya. materi yang harus lebih banyak lagi untuk dipelajari. Jadi- Mungkin saya akan membuka modul lagi, Pak, Oh. untuk mengulang dan refleksi ke sana. Tanpa saya tanya udah langsung Ibu buat apanya. Rencana begitu, Pak. Kalau udah agak lenggang mengetuknya, saya akan membuka lagi modul ini. Ini tetap semangat. Harus, Pak. Saya juga belajarnya saya tentang bakza ini. Ya, apalagi ya Masih perdana ya, didengar, Pak, dan masih perdana untuk dipelajari untuk kami. karena penerapannya sesuai dengan visi dan Iya, misi iya, Pak. dan pengambilan keputusan Masuk lagi ke sana. ya harus ke sana ya Pak. tahapannya. Memang jadi semuanya dan terkontaminasi guru-guru yang lain. Iya, amin. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya, Pak. Kalau rencana tindak lanjut di halaman di instrumen yang ketiga, kan Bu, ada di situ menyebarkan kuesioner survei feedback 360 derajat. Iya. Yang kayaknya ini yang kayak yang di modul yang berapa ya? Yang EGP Pendampingan 2 kan Mas. Iya kan? Iya. Ada di situ kepala sekolah, ada guru 5 dan perwakilan Iya. murid ada 5. Kemudian mengisi evaluasi diri tentang evaluasi diri yang kemarin juga bukan. Kemudian ada untuk melakukan diskusi dan meta nasihat pelaksanaan ini sebelum PI dilakukan. Jadi artinya Ibu melakukan diskusi dan meta nasihat walaupun tadi Ibu sudah berupaya untuk mengidentifikasi ya menemukan beberapa sumber daya yang ada di sekolah kita ini ya yang berupa aset. Lalu Ibu lakukan untuk diskusi dengan ini ada perhatiannya, ada jadwal diskusinya ya. Pemetaan nasihat dengan kepala sekolah dijadwalkan Ibu, kemudian ada aktornya diundang juga di situ kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, perwakilan gender. Perwakilan gender itu mungkin gender itu kan Islamnya. Iya. Jadi kemudian terlibatlah dalam diskusi pemetaan itu nanti. Ibu tentukanlah jadwalnya ya untuk berkoordinasi nanti dengan ibu kepala sekolah. Lalu ibu juga nanti mengajukan hasil diskusi dalam nanti apa namanya itu berita acaranya. Lataran dirinya kan gitu kan. Lalu untuk kegiatan ini mungkin dari lalu hasil pemetaannya bagaimana. Kemudian kalau ada masalah mungkin bisa juga dengan saya Bu untuk berdiskusi kita Bu, atau boleh fasilitator juga boleh ya. Ini kami lakukan Pak sebelum Bapak datang. Sebelum Mei. Ini seperti ini akan praktis kan Ibu sudah lakukan lagi selama 1 bulan ini. Dan kayak ini Bu, PI yang apa? Sangat dekat waktunya. Kayaknya nggak ada 1 bulan. Jadi saya apakan Bu untuk dicepat ini, kayaknya ini cepat. Prosesnya. Iya.
inilah yang Ibu persiapkan nanti. Jadi Ibulah yang jadi moderator di situ. Oke. Itulah nanti rencana tindak lanjut untuk di pendampingan individu yang ke-6. Kalau ada yang kurang-kurang nanti saya tanya. Ya, kalau ada yang ini mungkin nanti bisa kita diskusi bersama Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Bapak. Jangan bosan-bosan mereka kemana. Sehat-sehat terus. Saya yakin bisa jadi ini, jadi Yang terbaik. yang terbaik. Amin. Udah besok